Bisa ada dua caranya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Atau digabung, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Selasa malam 26 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab dzikri aqibas salah, bab berzikir setelah selesai sholat. Dan kita membaca hadis yang ketiga di dalam bab ini, hadis yang ke-136. An Sumay Maula Abi Bakrin ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu an anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim faqala wa ma dhak qalu yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu
wa ya'tiquna wa la nu'tiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33 marrah. Qala Abu Salih faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Qala Sumayyun fahaddathtu ba'd ahli bihadzal hadits. Faqala wahimta innama qala tusabbihu Allah 33 wa tahmadu Allah 33 wa tukabbirullaha 33. Faraja'tu ila Abi Salih fadzakartu lahu dzalik fa akhadha bi yadayya faqala qul Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugha min jami'ihinna 33. Nah, Sumay Maula Abi Bakar. Sumay di sini adalah seorang tabi'i, namanya Sumay. Sumay di sini adalah seorang tabi'i, yaitu namanya Sumay. Dan beliau orang Quraisy. Jadi keturunan Quraisy. Dan beliau wafat pada tahun 130 Hijriah. Dibunuh oleh orang-orang Khawarij, ya, di daerah namanya Qudaid. Di daerah namanya Qudaid, yaitu sebuah tempat antara kota Mekah dan kota Madinah. Namanya Sumay. Sumay Maula Abi Bakr bin Abdurrahman bin Harith bin Hashim. Abu Bakar bin Abdurrahman, ada yang mengatakan Abu Bakar ini namanya, ada yang mengatakan Abu Bakar ini adalah kunyahnya. Ada yang mengatakan Abu Bakar ini adalah namanya dan Abu Bakar ini adalah kunyahnya. Dan beliau termasuk daripada al-fuqaha wa as-sab'ah, ahli fikih dari kota Madinah yang berjumlah 7. Ya, ahli fikih dari kota Madinah yang berjumlah 7. Nah, dan beliau wafat pada tahun 94 Hijriah. Sumay Maula. Maula itu berarti mantan budak yang dimerdekakan oleh seseorang. Sumay di sini berarti mantan budaknya Abu Bakar lalu dimerdekakan, atau Sumay adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ingat, Abu Bakar di sini bukan Abu Bakar Siddiq, ya, tetapi Abu Bakar di sini adalah termasuk dari tabi'i, yaitu wafat pada tahun 94 Hijriah. Meriwayatkan dari Abu Salih As-Samman. Abu Salih ini kunyah, namanya adalah Zakwan. Abu Salih adalah kunyah, namanya adalah Zakwan. Dan beliau juga disebut dengan As-Samman. As-Samman yang artinya tukang buat keju, ya, tukang buat keju, As-Samman.
atau namanya juga az-zayyat, tukang jual minyak. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zakwan atau As-Samman atau Abu Saleh ini, beliau adalah seorang tabi'i. Beliau seorang tabi'i. Kemudian beliau murid terdekat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Zakwan. Bagus nama anak, namanya Zakwan. Anak laki-laki. Ya, Zakwan. Teman dekatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau wafat di kota Madinah pada tahun 101 Hijriah. Nah, dari Abu Saleh As-Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah lewat kita Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menuturkan, yaitu Abu Hurairah menuturkan bahwa orang-orang dari fakir muhajirin. Fakir dari muhajirin maksudnya adalah orang-orang yang muhajirin yang fakir-fakir. Muhajirin yang fakir-fakir. Dan Sumai termasuk dari kaum muhajirin yang fakir-fakir ini. Dan termasuk dari bukan Sumai. Kenapa disebut sebagai kaum fakir dari kaum muhajirin? Dan siapa saja mereka? Mereka itu adalah Abu Dzar, Abu Darda, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kenapa mereka disebut kaum fakir dari kaum muhajirin? Karena mereka orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, meninggalkan harta mereka di kota Mekah sehingga di Madinah tidak memiliki harta, sehingga mereka menjadi orang-orang fakir. Nah, muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kaya itu pergi dengan derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal." Orang-orang kaya di sini maksudnya adalah kaya harta. Banyak uangnya, banyak harta bendanya, ya. Nah, mereka ini pergi dengan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi maksudnya adalah di surga derajatnya tinggi. Orang-orang kaya nanti pahalanya banyak sehingga masuk surga, dan ketika di surga derajatnya tinggi. Ini menurut kaum fakir dari kaum muhajirin yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang kekal, nikmat apa saja, baik yang dipakai, yang dimakan, yang digauli, dinikahi, yang dilihat, nikmatnya kekal. Ya. Nah, ini adalah aduan kaum miskin dari kaum muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya sekarang, yang mereka adukan ini kekayaan kaum Ansor, orang kaya, atau yang mereka adukan adalah mereka mengeluh pahalanya tidak sama dengan orang kaya? Yang mana yang mereka adukan? Pahala. Jadi orang-orang miskin ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini merasa tidak sama dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya banyak pahalanya, banyak nikmatnya kelak di surga. Kenapa? Karena mereka bisa beramal dengan hartanya. Kami orang-orang miskin tidak bisa beramal dengan harta kami. Nah, jadi yang diinginkan oleh orang-orang fakir dari kaum muhajirin adalah bagaimana pahalanya sama dengan orang kaya, bukan bagaimana hartanya sama, bukan. Ya, ini patut diperhatikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya,
kenapa bisa begitu? Ya, maksudnya kenapa orang-orang kaya lebih banyak pahalanya? Lebih banyak, lebih tinggi derajatnya di surga. Kenapa bisa begitu? Maka kaum fakir dari kaum muhajirin ini menjawab, orang-orang kaya itu mengerjakan sholat seperti halnya kami. Orang kaya sholat sebagaimana orang miskin sholat, berarti pahalanya sama. Mereka juga berpuasa seperti halnya kami. Orang kaya puasa, orang miskin puasa, berarti sama pahalanya. Akan tetapi mereka bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Nah ini yang diadukan, dikeluhkan oleh para sahabat yang miskin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka tidak bisa bersedekah sebagaimana orang-orang kaya bersedekah. Mereka juga bisa memerdekakan budak, sedangkan kami tidak bisa memerdekakan budak. Memerdekakan budak memerlukan apa? Uang, memerlukan duit, ya. Maka dan memerdekakan budak pahalanya besar. Nah, maka kami tidak bisa seperti mereka. Mereka bisa memerdekakan budak dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami tidak memiliki harta untuk memerdekakan budak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku ajari sesuatu sehingga kalian bisa mengejar orang yang telah mendahului kalian dan kalian mendahului orang-orang sesudah kalian dalam hal keutamaan. Jadi ada dua poin ini. Amalan yang dijanjikan oleh Rasulullah pahalanya adalah kalian bisa mengejar pahala orang-orang yang mendahului kalian. Ya, kalian bisa mengejar pahala orang-orang yang mendahului kalian. Maksudnya apa? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita akan mendapatkan pahala orang-orang yang sebelum kita. Pahala lebih baik daripada orang-orang sebelum kita. Kalau mengamalkan amalan ini, tasbiquna bihi man ba'dakum, dan akan mendahului. Kalau kita mengamalkan amalan ini, kita akan mendahului orang-orang setelah kita. Jadi kita akan mendapatkan pahala seperti orang-orang sebelum kita. Kita akan mendahului pahalanya orang-orang setelah kita. Ini kan kita nih hidup, kemudian kita mati. Ada orang sebelum, ada orang setelah. Kalau kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di akhir setelah selesai sholat, maka kita akan mendapatkan pahala yang orang-orang sebelum kita tidak kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang sebelum kita. Kemudian kita akan mendapatkan pahala lebih daripada orang-orang setelah kita. Gitu ya. Besar berarti pahalanya ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang beramal seperti amal perbuatan kalian. Nah ini salah satu keutamaan membaca zikir setelah selesai sholat. Tidak ada orang yang lebih utama daripada orang yang berzikir setelah sholat. Ya, berzikir setelah sholat. Kecuali orang yang beramal seperti amal perbuatan kalian. Kecuali orang yang beramal seperti amal perbuatan kalian, ya, baru mereka menyamai pahala kalian. Adapun pahala yang lain-lain dari pahala beramal dengan harta, pahala beramal dengan harta seperti sedekah, zakat, atau yang lain-lain, maka pada saat itu kalah pahalanya. Apabila seseorang beramal mengucapkan tasbih, tahmid, takbir setelah selesai sholat fardu, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti orang-orang yang mengamalkan perbuatan tersebut. Ya.
Para sahabat langsung menjawab. Orang-orang fakir dari kaum muhajirin tadi langsung menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, ucapkanlah tasbih, takbir, tahmid setelah salam sebanyak 30 kali. Maksudnya adalah ucapkanlah tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ya, digabung begitu. Nanti ada penjelasannya di sini. Digabung, ya. Bahwa ucapannya adalah digabung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi bukan subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian baru Allahu akbar 33, 33, 33. Tidak, tetapi membacanya yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini salah satu pendapat seperti itu dan salah satu riwayat yang ada seperti itu. Nanti kita akan bahas itu. Taib. Kemudian lanjut ya para ikhwah. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ucapkanlah tasbih, takbir, tahmid setelah salam sebanyak 33 kali. Abu Saleh, murid dari Abu Hurairah tadi, menuturkan bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin tersebut lantas kembali menemui Rasulullah SAW dan mengucapkan, wahai Rasulullah, rekan-rekan kami yang kaya telah mendengar apa yang kami lakukan. Oleh karena itu mereka juga beramal seperti amal perbuatan mereka. Ya kan syaratnya tadi, tidak ada yang mengalahi kalian dari pahalanya kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Nah ternyata orang-orang kayanya mendengar amalan kaum fakir muhajirin. Mereka mengadu kepada Rasulullah akan hal itu. Apa jawab Rasulullah SAW? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Inilah keutamaan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, ini menunjukkan bahwa bahwa orang kaya dia akan banyak dapat pahalanya. Ya. Kecuali kalau yang tidak menggunakannya dalam kebaikan. Karena apa yang dikerjakan oleh kaum fakir, kaum miskin bisa dia kerjakan. Sedangkan apa yang dikerjakan oleh orang-orang kaya tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sumai menuturkan bahwa dirinya lalu menceritakan hadis ini kepada sebahagian keluarganya. Akan tetapi dia mengatakan, engkau telah salah sangka. Maksudnya riwayatmu itu keliru gitu. Ya, kan riwayat beliau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nah, ini keliru kata kerabatnya. Bukan Allahu akbar 34 kali tetapi Allahu akbar 33 kali dan ditutup dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah. Lalu setelah itu Sumai menuturkan bahwa dirinya lalu menceritakan hadis ini kepada sebagian keluarganya. Akan tetapi dia mengatakan engkau telah telah salah sangka. Maksudnya kerabatnya mengatakan oh riwayatmu ini kurang tepat. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda engkau bertasbih kepada Allah sebanyak 33. Bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali. Bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumai menuturkan bahwa dirinya kembali menemui Abu Saleh
Dia lalu menceritakan hal tersebut. Abu Saleh radhiyallahu anhu lalu berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, hingga masing-masing sejumlah 33 kali. Ya. Jadi ucapannya Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi seperti itu sampai jumlah 33 kali. Ini berarti menunjukkan boleh dua-duanya dikerjakan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, atau Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Gitu ya. Dua-duanya diperbolehkan. Nah, baik, apa saja pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang telah selesai sholat, maka dia setelahnya membaca zikir ini, ya, membaca zikir ini yang dimulai dengan tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisa ada dua caranya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, atau digabung subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Seperti itu, diulang-ulang. Jadi ada dua seperti itu. Baik, pelajaran lain yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bacaan zikir ini. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini apakah dibaca di sholat fardu saja atau juga termasuk di dalam sholat sunnah? Betangguhan, mana pendapat yang benar? Mana pendapat yang benar? Fardu saja. Taib. Apa dalilnya fardu saja? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya adalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa ada hadis berbunyi begini, mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Bacaan-bacaan ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, adalah bacaan-bacaan yang mendatangkan pahala yang besar. Tidak ada kerugian bagi pengucapnya. Dibaca di setiap dubur sholat, setelah selesai sholat wajib. Nah, setelah selesai sholat wajib. Nah, ini ada riwayatnya, hadis riwayat Muslim. Ya, dubura kulli sholatin maktubah. Di setiap akhir sholat wajib. Nah, jadi ada apa riwayatnya, ya, ada riwayatnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi baik ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar hanya dibaca saat sholat apa? Wajib saja. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan baik sholat sunnah atau sholat wajib maka tetap dibaca, ya, maka tetap dibaca. Tapi pendapat yang dikuatkan adalah tadi, dia hanya pada sholat wajib saja. Nah, pelajaran selanjutnya adalah kalau ada orang berkata, Ustadz, kalau ada orang sholat, setelah sholat dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33. Pahalanya apa tadi? Yang ini.
dia akan mendapatkan pahala besar yang bisa mengalahkan pahala orang-orang sebelumnya dan bisa mendahului pahala orang-orang setelahnya. Apakah ini untuk semua orang meskipun dia ahli maksiat? Paham ya? Paham pertanyaannya? Ada orang ahli maksiat, minum khamar, sholat, habis sholat zikir, dapat pahala besar dia. Apakah ini pahala besar untuk orang-orang yang setiap orang sholat meskipun dia pelaku dosa besar atau tidak? Paham pertanyaannya dulu? Baik. Jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa berkata Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, bahwa keutamaan membaca zikir setelah salat fardu tadi innama hiya li ahli syaraf wad din. Itu bagi orang-orang yang saleh saja. Dunal musirrin wa ghairihim. Berbeda, tidak sama pahalanya bagi siapa yang selalu mengerjakan dosa-dosa besar. Maka ini tidak masuk ke dalamnya. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, siapapun orang sholatnya, kemudian setelah sholat fardu dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka pada saat itu dia pasti mendapatkan pahala yang besar. Adapun kalau seandainya dia dikatakan itu hanya untuk orang-orang saleh, maka belum ada dalil yang kuat menopang hal tersebut. Ya, jadi tetap saja kalau ada orang sholat wajib lalu dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, 33, 33, maka dia akan dapatkan pahalanya tanpa harus menunggu apa? Tanpa harus menunggu dia harus saleh dulu gitu. Siapapun orangnya yang mengucapkan zikir setelah sholat fardu seperti itu, maka dia akan dapatkan pahala yang besar. Kemudian permasalahan selanjutnya, ada riwayat 33 dan ada riwayat dari Suhail 11. Nah, bagaimana menggabungkannya ini? Jadi ada riwayat 33 setelah sholat fardu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada riwayat 11, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Nah, bagaimana menggabungkannya? Maka jawabannya antara 33 dengan 11 tidak bertentangan. Kenapa demikian? Karena asalnya 11, lalu ada riwayat menjadi 33. Berarti 33 ini kan riwayat tambahan, menambah amaliyah yang asalnya 11 menjadi 33. Maka yang seperti ini adalah penambahan dari orang yang terpercaya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dilakukan. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada lagi riwayat berbunyi begini, takbirnya sebanyak berapa? 34. Tetapi ada riwayat tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tamamul mi'ah. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 99 itu kan? Tamamul mi'ah 100-nya ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati Allah, boleh enggak bacaan 33 tadi, takbir, tahmid, tasbih dilebihkan? Dia apa? Dilebihkan, boleh enggak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata Al-Imam Al-Qarafi, ya, Al-Imam Al-Qarafi dalam kitab Qawaidnya, bahwa
minal bid'ah al-makruhah az-ziyadatu fil mandubat al-mahdudati syar'an. Termasuk bid'ah yang tercela, menambah sesuatu yang sudah ditentukan di dalam syariat. 33 ya 33. Ya, enggak boleh ditambah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian faedah menarik dari hadis ini juga adalah bahwa seseorang kadang dapat pahala besar dengan mengerjakan amalan yang ringan. Pahalanya besar tapi amalannya apa? Ringan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pahalanya besar. Ini pelajaran ya. Nah, para ikhwah. Sekarang ada permasalahan di sini yang disinggung oleh Imam Ibnul Mulaqqin Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa di dalam hadis ini kemudian para ulama mengambil sebuah permasalahan. Apa itu? Mana yang lebih utama? Al-ghaniyus syakir amil faqirus sabir? Mana yang lebih utama? Sugih bersyukur atau miskin bersabar? Mana yang lebih utama? Gitu ya. Dari hadis ini diambil pelajaran itu, diambil permasalahan itu. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Mana yang lebih utama? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Pian hendak yang mana? Kaya bersyukur ya. Taib. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat kaya bersyukur lebih utama daripada miskin bersabar. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian juga sedangkan pendapat yang mendahulukan miskin bersabar ini adalah pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan ini dibincangkan oleh para ulama panjang lebar ya. Maka ringkasannya, yang mengatakan kaya bersyukur lebih utama daripada miskin bersabar, kita pilih dulu miskin bersabar dulu. Yang mengatakan miskin bersabar lebih utama daripada kaya bersyukur, miskin bersabar lebih utama daripada si kaya bersyukur. Karena satu, orang-orang kaya nanti akan lama hisapnya daripada orang-orang miskin. Hisapnya lama. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yadkhulu fuqara'u al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Yang artinya orang-orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Nah, orang fakir masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Masih milih Sugi? 500 tahun? Setahun aja kita di dunia. Bagaimana kalau 500 tahun di akhirat? Yang mana satu harinya seperti 1000 tahun di dunia. Berarti lama sekali. Lo ngapain mereka itu? Karena ashabul jiddi mahbusun. Orang-orang kaya tertahan. Kenapa tertahan? Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Nah, ini berarti orang miskin bersabar lebih utama daripada orang kaya bersyukur. Ada lagi yang mengatakan orang miskin bersabar lebih utama. Kenapa? Karena dengan orang miskin bersabar itu lebih utama daripada orang kaya bersyukur. Kenapa? Karena dia adalah penghuni neraka dan surga yang paling banyak.
penghuni surga yang paling banyak. Ra'aitu an-nar fa idza aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat ke dalam neraka, ternyata penghuni neraka ke dalam surga, ternyata penghuni surga yang paling banyak adalah orang-orang fakir. Dua sudah. 2-0 dah. Orang miskin lebih afdal daripada orang kaya. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin di surga. 3-0 sudah. Masih ada yang mau sugih? Milih sugih bersyukur. Bagaimana menjawabnya? Maka jawabannya adalah orang kaya kemudian mengatakan hadis ini. Ini hadis bahwasanya bukti orang kaya bersyukur lebih utama daripada orang miskin bersabar. Orang kaya bersyukur, dia akan menggunakan hartanya dalam kebaikan. Sedangkan orang miskin bersabar tidak bisa karena nggak punya harta. Baik, 3-1. Mbak ini untuk takuni ya, apa pendapat-pendapatnya. Yang kedua, kata orang kaya yang bersyukur, kami lebih utama dibandingkan orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran didahului senantiasa dengan jahadu bi amwalihim. Berjihadlah kalian dengan harta kalian, bukan dengan nyawa kalian. Dan berarti berjihad bisa tegak dengan kaya bersyukur. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar 3-0. Orang kaya bersyukur lebih afdal daripada orang miskin bersabar. Kenapa demikian? Karena orang kaya bersyukur, mereka ini adalah orang-orang yang akan menjadi penyebab untuk beramal soleh, orang lain beramal soleh. Contoh, ustadz, imam tidak bisa umroh, dibayarkan umrohnya oleh orang kaya. Sehingga dia menjadi penyebab orang lain beribadah kepada Allah. 3-0. Lalu mana yang lebih afdal sebenarnya ustadz? Wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan kelompok yang mengatakan orang kaya yang bersyukur, atau bukan kelompok yang mengatakan orang miskin yang bersabar, tidak, tetapi dua-duanya. Kalau seandainya dua-duanya bertakwa, maka dua-duanya mulia. Kalau seandainya dua-duanya tidak bertakwa, maka dua-duanya tidak mulia. Maka yang paling bertakwa yang lebih utama daripada yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, baik. Kita baca hadis yang ke-137 karena ini hadis yang terakhir dan permasalahan tidak terlalu panjang. Saya mohon baca sedikit ya. Yaitu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam fa nadhara a'lamiha ila a'lamiha fa nadratan falamma ansaraf qala idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham fa innaha alhatni anifan an salati. Al-khamisah kisa'un murabba'un lahu a'lam wal ambijaniyah kisa'un ghalidh. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian khamisah.
Khamisah adalah kain ya yang mempunyai corak. Kain yang mempunyai corak. Beliau lantas melihat sekaligus sekilas gambar-gambar pada pakaiannya tersebut. Maksudnya Nabi Muhammad SAW terlihat ketika sholat bahwa ini mengganggu pemandangan sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bawalah pergi pakaian ini kepada Abu Jaham. Nih pakaian yang banyak coraknya tadi pergi kepada Abu Jaham. Bawalah pakaian ambijaniyah dari Abu Jaham untukku, karena baru saja khamisah yang bergambar tersebut mengalihkan perhatianku dari sholat. Nah, khamisah adalah pakaian yang memiliki gambar dan bergaris-garis. Ambijaniyah adalah pakaian dari kain yang kasar dan polos. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya cuma satu permasalahannya. Apa hukum seorang yang sholat melihat kepada sesuatu yang melalaikan sholatnya? Ya, misalkan nih karena keadaan rumah sempit, akhirnya dia sholat di sini, TV di sebelah sana, TV-nya di sebelah sini, dia sholat di sini. Apa hukum melihat TV kemudian dia sambil sholat? Mungkin karena rumahnya kecil gitu ya. Maka jawabannya pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat lalu melihat kepada yang menghancurkan perhatiannya, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, tetapi dimakruhkan dia melakukan itu. Ya, lebih baik dia menjauhkan kain-kain yang menghilangkan kekhusyuannya. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai bab yang ke-23. Insyaallah kita akan membahas bab yang ke-24, yaitu babu al-jam'u baina as-salataini fis safar. Bab ke-24 menjamak dua salat ketika bepergian jauh. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa menghadiri pembacaan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, menjamak dua salat ketika bepergian jauh. Nah, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan kalau sholat jenazah tuh dirapatkan dari saf depan ke belakang tuh, itu apakah ada sunnahnya? Dirapatkan. Ya, dari misalnya dari saf pertama kedua tuh maju orangnya kan begitu. Ya. Atau emang disunahkan nggak atau ada anunya? Baik, bagus. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Untuk salat jenazah sebenarnya bisa saja dia seperti saf salat kita biasa. Tidak mesti harus bergabung. Cuma dianjurkan ketika sholat jenazah itu safnya 3 baris minimal. Meskipun yang sebelah kanan, sebelah kiri tidak penuh, tetapi 3 baris minimal. Nah, adapun apakah antara saf dengan saf itu tidak sama seperti sholat, maka jawabannya sama aja. Sama saja, seperti sholat. Tapi jika ingin mendekat, tidak mengapa juga. Karena kan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Wallahu a'lam. Nah, ini berkaitan dengan saf sholat. Saya itu jujur ya, di masjid ini agak risih. Tapi mau nasihati gimana, tapi kalau didiamkan juga gimana. Yaitu duduk kita. Ya, duduknya semestinya kan harus di depan. Gitu. Enggak nyender. Saya kemarin diceritakan oleh kawan di Jakarta. Al-Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, hafizahullah, senior dakwah salaf kita. Kalau beliau mengadakan kajian, beliau kan hari Sabtu kajiannya. Biasanya tuh beliau jalan ke belakang. Yang nyender-nyender beliau tendangin, suruh ke depan. Depan. Ya. Nah, ini gak mungkin saya tendangin kan. Ya, jadi mungkin
Apakah pengkhususan di masjid? Kalau di masjid Imam Syafi'i saya nggak bolehkan, harus di depan saya. Nah, juga di masjid Utsman saya nggak bolehkan depan saya. Kayak begini kan akhirnya kita seperti, apakah antum sama ustadz-ustadz lain juga begitu ya? Sama juga? Hah? Sama juga? Ya semestinya nggak begitu. Kan harus di depan, sebagaimana hadis Jibril alaihissalam, depan duduk yang rapi, nggak nyender gitu. Biar ada semangat menuntut ilmunya. Dan itu termasuk adab dalam menimba ilmu agama. Sebagaimana Jibril alaihissalam, beliau mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang memberitahukan seperti ini kecuali para pendidik-pendidik yang rabbani, yang menginginkan kebaikan untuk jamaahnya. Ya. Karena di masjid ini kan baru, majelis ilmunya baru, harus ditatar tentang adab bermajelisnya. Udah lama saya menyimpan, tetapi baru sekarang bisa disampaikan. Ya. Jadi lebih baik duduk, mungkin kecuali yang mungkin sudah tua, sakit pinggang setejan. Nah, pada saat itu beda hal kalau sudah tua. Ini semacam masjid di Jepang, duduk di depan aja, ya, duduk depan, sama-sama kita duduk. Nah itu nasihatnya. Ya, itu karena tadi ditanya tentang saf sholat, jadi saya ingat saf dalam majelis ilmu ini. Ya. Ada lagi masjid yang saya datangin, bukan karena sedikitnya, tetapi yang hadir sedikit, kemudian dari sedikit itu 3/4 atau 2/3-nya ngantuk semua. Karena sudah tua-tua, ya. Nah, maka bagaimanapun orang yang duduk di majelis ilmu luar biasa bagus, ya. Tetapi kita harus memperhatikan adab-adab dalam duduk majelis ilmu. Ini kan hadis Rasul yang kita bacakan. Ya, bukan perkataan sembarangan orang. Nah, ini mungkin nanti bisa diatur lebih lagi, ya. Bolehkah pengurus masjid melaksanakan sholat istisqa meminta turun hujan walau masjid tersebut tidak dihimbau langsung oleh pemerintah setempat? Ini dikembalikan kepada peraturan di setempat, peraturan di daerah setempat. Kalau seandainya diperbolehkan oleh pemerintah setempat untuk mengadakan setiap masjid sholat istisqa tanpa harus ada izin atau regulasi peraturan, maka dipersilahkan. Tapi kalau seandainya ada peraturannya, maka lebih baik mengikuti peraturannya. Ya, kenapa? Karena sholat istisqa itu kan sebenarnya dikerjakan oleh orang yang banyak, ya, sehingga terlihat permintaannya. Makanya kan sebelum sholat istisqa itu ada adab-adab, biasanya diumumkan dulu oleh pemerintah bahwa akan dikerjakan sholat istisqa, hendaklah memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah. Nanti datang ke lapangan dalam keadaan yang penuh dengan lusuh gitu. Jadi dia lebih utama dikerjakan di lapangan. Kenapa demikian? Karena untuk bisa merasakan bahwa memang tidak turun hujan. Sebentar ya, saya takut salah. Nah, lihat di sini para ikhwan, ada pembicaraan dibicarakan oleh para ulama, apakah harus izin pemimpin saat keluar mengerjakan sholat istisqa? Jadi bahasanya itu keluar dari tempat gitu ya, mengerjakan sholat istisqa. Maka jawabannya adalah memang tidak disyaratkan harus izin pemimpin untuk sholat istisqa, ya. Kenapa? Karena dia adalah sholat sunnah. Oke, berarti tidak perlu syarat, ya, menurut pendapat ini. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kalau kita berbicara tempat bagaimana coba? Dianjurkan sholat istisqa itu di lapangan, sebagaimana sholat Aid. Bagaimana mau merasakan panasnya, tidak turun hujannya, sedangkan kita sholatnya dalam masjid yang ada AC. Jadi nggak ada perasaan merasa perlu, merasa
ingin gitu. Ya, dan ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahkan dinukilkan ijma' atasnya bahwa anjurkan untuk mengerjakan sholat istisqa di lapangan sebagaimana sholat Id. Ya. Kalau kita perhatikan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, syakan nasu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam quhutal matar fa amara biminbarin fa wudi'a lahu fil musalla. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada adalah manusia mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jarangnya turun hujan. Lalu beliau minta didatangkan mimbar. Lalu diletakkan di mana? Di lapangan. Ini sholatnya itu di luar masjid, ya. Dan di lapangan ini tujuannya apa? Untuk mengumpulkan kaum muslimin. Bukan seperti sekarang ini, ya. Ini saya pernah singgung juga, dan saya beberapa ini bersilang pendapat dengan beberapa ustadz kita di sini. Saya tidak sepakat mengerjakan sholat Id di luar masjid. Kenapa? Karena luar masjid itu bukan musalla yang dimaksud. Luar masjid itu adalah luar masjid. Musalla itu lapangan yang di situ kaum muslimin bisa berkumpul. Paham ya? Makanya kalau di Arab Saudi prakteknya ada beberapa lapangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Tidak boleh sholat Id kecuali di situ. Sehingga kelihatan betul kesatuan, kebesaran kaum muslimin. Nah, kalau sekarang kan setiap masjid Imam Syafi'i di luar masjid masing-masing. Kemudian di mana di sini di luar gitu. Padahal saling berdekatan. Ya. Maka yang lebih cocok wallahu alam, lapangan itu yang mengumpulkan seluruh atau mengumpulkan kebanyakan kaum muslimin. Nah, sekarang apa faedahnya? Sholat Id di luar masjid, masjidnya kosong. Padahal luar masjid bukan lapangan. Paham nggak maksud saya? Adapun yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW bagaimana? Beliau itu keluar dari Masjid Nabawi ke musola, jauh beliau saja. Untuk apa? Agar seluruhnya ke sana. Beliau meninggalkan masjid yang sholat di dalamnya 1000 sholat untuk pergi ke lapangan yang sholat di dalamnya tidak ada pahala, yang lipatan pahala tidak ada. Itu menunjukkan sunnah sholat Id di lapangan. Tapi di lapangan bukan di luar masjid. Di lapangan yang mengumpulkan orang banyak. Nah, itu maksudnya. Ini saya masih kurang sepakat. Makanya di pesantren dan ilmu kalau sholat Id di dalam masjid. Padahal kita punya lapangan besar. Ya. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud lapangan itu adalah lapangan yang mengumpulkan kaum muslimin dalam jumlah yang banyak di daerah itu. Bukan lapangan di luar masjid, bukan. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Nah, jadi perlu itu. Saya beberapa kali debat, bukan debat ya, silang pendapat dengan beberapa ustadz. Dan saya lebih condong ke pendapat, dan juga ustadz-ustadz di Intan Ilmu lebih condong kepada pendapat bahwa lapangan yang dimaksud adalah lapangan yang mengumpulkan kaum muslimin dalam jumlah yang banyak. Kalau tidak mengumpulkan begitu, ya sudah, pergi aja ke masjid lagi sama sholat di dalam masjid. Gitu. Ya, paham ya, para ikhwan. Antum apa faedahnya? Antum sholat di situ, masjidnya kosong. Apa faedahnya? Padahal di sana ada lagi yang sholat
Ya, kecuali kalau satu komplek ini ngumpulkan seluruhnya ke sini gitu. Nah, bagus. Atau satu kabupaten, satu kecamatan ditunjuk di lapangan mana. Nah, itu bagus tuh. Itu baru namanya lapangan. Itu baru nanti bisa syariat sholat Id dikerjakan seperti berjalan menuju sholat Id dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kelihatan syiar Islamnya gitu. Ya. Bukan lapangan luar masjid, bukan. Paham ya? Jadi kita di Intan Ilmu enggak mengerjakan yang seperti itu. Ini di masjid. Padahal kita lebih luas lapangannya. Nah, sebabnya seperti itu. Karena lapangan yang dimaksud, musola bahasa hadisnya, yang dimaksud adalah apa? Lapangan yang mengumpulkan seluruh kaum muslimin. Sama tentang permasalahan sholat istisqa. Ya, dianjurkan sholat istisqa di lapangan. Saya pernah tuh mengerjakan sholat istisqa di lapangan di pesantren dulu di Jawa. Lapangan besar. Ya, seluruh orang kampung datang. Kemudian kelihatan kita yang benar-benar memelas sama Allah Subhanahu wa taala. Sehari, 2 hari, 3 hari sebelumnya diperintahkan untuk banyak beristighfar, banyak bersedekah, banyak bertobat. Datang ke dalam penuh dengan lusuh, ya, tidak bawa-bawa mobil, tidak bawa-bawa ini. Ya gimana kita mau minta hujan, kita sendiri dalam keadaan sombong gitu datangnya. Datangnya penuh dengan kemewahan gitu. Katanya minta hujan, katanya kesempitan, tapi kok datangnya dengan begitu-begitu. Maksud saya. Nah ini sedikit masalah sholat Id seperti itu. Jadi saya sholat Id di masjid kita, kalau di Intan Ilmu masjid. Asumsinya tadi, ya, samping-samping masjid bukan lapangan yang bisa mengumpulkan kaum muslimin. Sebenarnya dari kelompok-kelompok dakwah banyak mengerjakan seperti yang saya ucapkan sekarang. Nah, semestinya saya sudah usul agar dakwah sunnah pilih satu lapangan. Semuanya ke situ. Wah, itu terlihat mantap. Ya. Terlihat luar biasa keistimewaannya. Dan teman-teman di Muhammadiyah melakukan seperti itu. Lapangan mana gitu mereka pilih. Besar semuanya datang ke situ. Luar biasa. Itu sunnahnya itu. Semestinya itu sunnahnya begitu. Ya. Jadi misalkan kota Banjarmasin, lapangan yang dipilih di mana? Tok, kumpul seluruhnya ke situ. Inggih, ulun pernah seperti itu. Usul tuh begitu. Jadi ke situ Martapura kemana gitu sholatnya. Jadi kelihatan benar-benar dakwah, syiar sholat Idnya itu terlihat gitu. Syiar sholat Idnya terlihat. Sama seperti kan ada di media-media sosial, sholat di bawah kaki gunung penuh gitu kan. Nah itu memang seperti itu maksudnya. Itu namanya lapangan, bukan samping masjid. Ente ngapain luar sholat di luar masjid, ke masjidnya kosong? Anjing, di dalam masjid ada sound system bagus, nggak kepanasan jamaah. Insya Allah. Tapi sebagian ustadz belum setuju dengan pendapat ini. Mereka masih menganggap bahwa luar masjid adalah lapangan. Kalau kami di Intan Ilmu sudah setuju bahwa kalau tidak ada lapangan yang mengumpulkan, ya sudah kembali aja ke masjid. Gitu. Paham ya? Gitu. Makanya saya tidak pernah, dulu awal-awal iya sholat di lapangan. Habis itu kita koreksi lagi permasalahan fikihnya, akhirnya kembalikan ke masjid. Ya, kembalikan ke masjid. Jadi di Arab Saudi itu, ini selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram ya. Kalau di Arab Saudi, di kota-kota selain dua kota suci itu, masjid yang dipilih oleh pemerintah yang boleh mengerjakan sholat Id.
atau lapangan yang dipilih oleh pemerintah yang boleh mengerjakan sholat Id. Nah itu. Jadi setelah sholat Id itu kelihatan wah besar gitu, mewah, megah gitu. Syiar Islamnya itu jelas gitu. Nah permasalahan sholat istisqa juga demikian. Ini jangan modal semangat aja nih kaum dakwah sunnah. Masjid Imam Syafi'i ngerjakan, Masjid Faruq mengerjakan. Enggak, coba kumpulkan, pilih masjid. Ya, selama tidak ada izin yang diperintahkan oleh pemerintah, saya nggak tahu regulasinya lah di Kalsel. Kalau tidak ada perlu izin, ya sudah pilih lapangan mana gitu. Salat istisqa banyak-banyak. Ya. Nah, ini terlihat memang benar-benar dan sehari, 2 hari, 3 hari sebelumnya sudah diumumkan. Karena kita sekarang mengumumkan mudah melalui media sosial. Jamaah dakwah sunnah dan yang mau mengikutinya hari ini berbanyak istighfar, banyak bersedekah, banyak taubat. Insya Allah hari Kamis misalkan kita mengerjakan sholat istisqa di lapangan sepak bola Lampung Mangkurat. Wah mantep, luar biasa itu. Saya sudah mau memprakarsai itu tentang sholat Id disatukan. Ya, jadi enggak di asalam sedikit, di ini sedikit. Ya, jadi kelompok-kelompok kecil, enggak kerasa syiar apa namanya? Syiar Idnya itu enggak kerasa. Apalagi di Masjid Imam Syafi'i yang satu corong yang ke sini, yang satu corong yang sini. Suara ulun yang khutbah pas keras aja enggak kedengeran karena ada masjid yang lain. Ya, seperti itu. Mas Didi doakanlah biar saya bisa menyatukan pendapat itu. Ya, kita pilih nanti satu lapangan besar gitu. Sholat situ nggak apa-apa, diakhirkan sedikit nggak apa-apa jam 8 biar orang-orang pada datang semua gitu. Dan itu juga bisa membuka ekonomi. Ya setelah sholat orang buka jualan di situ, bisa itu. Syiarnya kelihatan gitu, syiarnya. Itu juga bisa menegakkan sunnah memberi zakat sebelum sholat Id. Nanti ada fakir miskin berjejer itu kasih. Banyak faedahnya. Kalau sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi saya menganggap sholat di luar nih belum kena sunnahnya. Ya, yang bilang ke Pak Sugeng, bilang ke DKM belum sesuai dengan sunnah itu. Ya, atau bahasanya mungkin bukan belum sesuai, lebih belum pas aja gitu ya, bahasanya belum pas. Lebih baik udah ke masjid aja. Kalau memang ini di masjid aja. Nah, saya beberapa kali selain di Intan Ilmu ya, kalau di luar kota kayak di Balikpapan pernah saya di lapangan mereka ke lapangan bandara, lapangan bandara. Jadi jauh dari masjid, nah, semuanya datang tuh, ribuan orang datang. Ah itu baru khutbahnya benar-benar khutbah yang diharapkan orang gitu. Maksudnya terasa syiar sholat Idnya gitu. Sama ini sholat istisqa juga demikian. Ya, jadi saya tidak sependapat kalau Al Faruq mengerjakan sholat istisqa ya sekelompok kecil, kemudian lebih baik kumpulin janjian ya. Dan saya sudah menasihati kepada perkumpulan para ustadz. Saya katakan masjid-masjid kita ini sudah banyak. Sekalsel ini sudah banyak, alhamdulillah. Lebih baik diadakan badan koordinasi antara masjid. Tujuannya satu ini, ya, mengumpulkan untuk kegiatan-kegiatan kebersamaan. Ya, seperti sholat Id, sholat istisqa. Pilih lapangan mana gitu, penuhi itu. Nah seperti itu. Jadi enggak mengapa kalau sholat Id itu Masjid Al Faruq, Masjid Imam Syafi'i kosong, enggak apa-apa. Karena memang sholatnya yang sunnahnya di mana? Di lapangan. Lapangannya bukan halaman masjid, gitu loh. Ya.
Paham ya maksud saya? Nah itu dia. Jadi mudah-mudahan lah kita nanti cari lapangan. Tapi lapangan Lampung Mangkurat ada ya. Ya. Atau lapangan yang di sini apa tuh? Dekat sini. Ayani itu. Ada lapangan sepak bola situ kan? Lampung Mangkurat ya. Nah itu bisa. Ya memang harus izin. Izin atas nama apa? Nama yayasan kah? Nama sekolah kah? Nama apa? Boleh nggak jadi masalah. Yang penting di lapangan. Mengumpulkan orang banyak. Mudah akses ke situ. Ya. Nah ini lama. Saya Ramadan yang lalu berdiskusi dengan beberapa ustadz. Sebagian ustadz belum setuju pendapat ini. Bahkan ustadz-ustadz dokter belum setuju. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa kalau tidak di lapangan yang mengumpulkan seluruh jamaah, maka lebih baik di masjid aja. Ya. Nah, kadang-kadang ada masjidnya dibiarin kosong, kemudian ada lapangan kecil di situ, salatnya di situ, kan aneh gitu. Pokoknya lapangan aja. Pokoknya lapangan yang mengumpulkan orang banyak. Ya, demikian. Nah ini, wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.